failure itu bisa de novo, bisa perburukan. Terus klasifikasi daripada ini berdasarkan gejala klinisnya ya. Jadi kalau yang tadi itu klasifikasi berdasarkan kejadiannya ya, apakah dia pertama kali atau sudah berulang. Yang kedua klasifikasi berdasarkan ininya, gejala klinisnya, penampakannya. Jadi bisa mengalami suatu decompensated heart failure, bisa pulmonary udem, bisa cardiogenic shock, bisa hypertensive heart failure, bisa right heart failure. Ya, jadi kalau kita menyebut akut heart failure, maka kita biasanya membaginya menjadi 5 ya, supaya kita bisa melakukan penanganan yang cukup bagus karena kelima-limanya itu memiliki penanganan dan manajemen yang berbeda walaupun sama-sama akut heart failure. Nah ini ya klasifikasi akut heart failure itu tadi. Jadi akut decompensated chronic heart failure itu biasanya pasien itu sebelumnya sudah memiliki gagal jantung. Kemudian dia mengalami suatu pemberatan yang tiba-tiba, ya, tapi memenuhi kriteria sign and symptom-nya tadi. Yang berikutnya ada pulmonary udem. Pulmonary udem itu biasanya de novo, ya, bisa de novo. Biasa dikatakan pulmonary udem itu kalau kongesti parunya atau bendungan di parunya itu biasanya lebih dari setengah lapangan paru itu disebut dengan pulmonary udem. Kalau umpamanya masih 1/4 atau 1/3 disebut dengan rales. Kemudian hipertensif akut heart failure. Hipertensif akut heart failure ini biasanya disebabkan oleh hipertensi emergensi. Kemarin kita sudah membahas tentang hipertensi emergensi. Berarti kalau kita tahu tentang bagaimana penanganan hipertensi emergensi, itu pasti kita akan tahu menangani bagaimana akut heart failure pada pasien yang hipertensi emergensi. Terus kemudian akut coronary syndrome and heart failure, ini biasa ACS. ACS itu biasa komplikasi paling banyak itu mengalami akut heart failure. Tapi biasanya kalau ACS itu dia bersifat biasanya de novo, new, baru ya. Nah, biasanya ACS sama cardiogenic shock ini biasanya bersamaan kadang-kadang. Ada yang cuma heart failure, bisa kebanyakan kalau ACS lebih banyak biasanya mengalami suatu cardiogenic shock. Kemudian right heart failure. Right heart failure ini karena adanya suatu kegangguan pada ventricle kanan. Biasanya pasien itu mengalami infark atau ACS inferior itu biasanya mengalami right heart failure. Atau pada pasien-pasien yang mengalami pulmonary hipertensi itu gagal jantungnya adalah gagal jantung kanan, right heart failure. Jadi bisa dipahami ya pembagian dari akut heart failure itu ada akut decompensated chronic heart failure, ada hipertensive akut heart failure, pulmonary udem, ACS and heart failure, cardiogenic shock dan right heart failure. Nah, diagnosis ya. Inisial diagnosis akut heart failure itu berdasarkan melalui ya ini penilaian daripada simptom. Simptom itu biasanya dari anamnesis dan sign itu biasanya berasal dari pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik, kemudian ada pemeriksaan penunjang. Biasanya tipikal dari akut heart failure itu oleh karena fluid overload ya. Fluid overload itu karena pulmonary congestion ya, pulmonary congestion sehingga dia mengalami suatu dyspnea, orthopnea ya. Terus jugular venous pressure distension, kemudian ada race. Race itu biasanya kalau lebih dari setengah disebut dengan udem paru. Kemudian atau bisa saja terjadi ini penurunan cardiac output itu biasanya pada pasien-pasien yang hipotensi. Jadi dia karena low outputnya sedikit, dia bisa menyebabkan hipotensi, mengakibatkan hipoperfusi, fatigue, weakness, kelemahan atau penurunan cardiac output. Ya, jadi ini yang pertama ya, diagnosisnya itu tadi yang pertama kan anamnesis ya dengan pemeriksaan fisik. Makanya anamnesis dan pemeriksaannya fisik itu kita harus mencari apakah dia ada fluid overload atau ada penurunan cardiac output. Jadi tanda-tanda fluid overload itu kan ya dyspnea, orthopnea ya, kalau tanda-tanda penurunan cardiac output yaitu ya tadi hipoperfusi, fatigue, weakness ya. Kemudian fotoronsen ya. Jadi biasanya pada fotoronsen ditemukan adanya ini pulmonary venous congestion atau biasanya ada rales atau ada udem paru ya. Kemudian bisa juga ditemukan adanya kardiomegali. Kemudian pada elektrokardiografi itu biasanya ditemukan tanda-tanda kelainan, umpamanya bisa atrial fibrilasi
atrial flutter, atau left ventricle hypertrophy, atau right ventricle hypertrophy, atau iskemia. Jadi tergantung dari kausanya. Kalau untuk ekokardiografi ya tadi itu kita bisa menentukan ejection fraksinya apakah dia kurang dari 40 atau 40 sampai 50 atau dia lebih dari 50. Kemudian pemeriksaan untuk pemeriksaan kardiaknya untuk yang menentukan bahwa pasien ini dia mengalami akut heart failure atau tidak itu biasanya yang disebut dengan BNP ya, BNP atau NT-pro BNP ya. Ini suatu marker. Jadi biasanya kita kalau mamanya susah-susah mendiagnosis karena ada orang yang biasanya spesifik atau tidak spesifik keluhannya. Ya salah satunya untuk bisa menolong lakukan pemeriksaan adalah BNP dan NT-pro. Nah, ini trigger faktor yang bisa menyebabkan terjadinya akut heart failure. Yang pertama itu akut coronary syndrome, tachyarrhythmia, atau excessive rise blood pressure atau peningkatan tekanan darah yang mendadak atau yang disebut dengan krisis hipertensi, bisa infeksi, non terus banyak obat-obatan ya, atau bisa beradiaritmia, bisa karena toksik ya, toksik bahan toksik seperti alkohol atau obat narkoba bisa ya, atau obat seperti NSAID, kortikosteroid itu juga bisa. Eksaserbasi bisa kronik ya, PPOK ya, PPOK atau asma itu kan bisa ya. Tapi yang paling banyak itu yang di atas ya, yang akut coronary syndrome, tachyarrhythmia, peningkatan tekanan darah, infeksi dan bradiaritmia. Nah, ini biasanya klasifikasi penilaian. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami akut heart failure, kita harus menentukan pasien itu akut heart failure-nya berada pada severitas level di mana. Apakah dia akut heart failure-nya itu masih kondisinya masih bagus, artinya bagus itu artinya apakah dia perfusinya masih bagus, kongestinya juga minimal. Tapi kalau yang Forester 2, dia sudah ada udem paru, tapi perfusinya masih bagus. Tapi kalau yang ketiga itu perfusinya jelek, tapi kongestinya tidak ada. Tapi kalau cardiogenic shock yang Forester 4 itu jadi ada udem paru dan ada gangguan perfusi. Nah, ini penanganannya untuk manajemen untuk akut heart failure. Jadi yang pertama, kalau kita mendapati pasien itu yang mengalami pemberatan dan curiganya gagal jantung akut, maka yang pertama kita pastikan dia ada cardiogenic shock atau enggak. Kalau dia ada cardiogenic shock, maka kita lakukan terapi yang seperti kemarin, kita sudah membahas tentang cardiogenic shock. Apakah pasien itu mengalami suatu gangguan aritmia atau tidak? Kalau aritmianya tidak ada, apakah dia mengalami suatu gangguan volume atau enggak? Dari volumenya itu kan kita bisa beri challenge cairan, ya cairan pengganti itu biasanya atau percobaan cairan itu biasanya 2 sampai 4 cc per kilogram berat badan. Kalau cairan tidak ada masalah dengan cairan, ya kemungkinan adalah pompa. Kalau pompa maka obatnya kita berikan seperti yang kemarin kita jelaskan, yaitu kalau umpamanya tanpa tanda shock ya kita berikan dobutamin. Kalau dengan tanda shock pilihannya ada 2, yaitu dopamin dan norepinefrin. Yang berikutnya kalau umpamanya cardiogenic shock-nya tertangani atau apa, ada respiratory failure enggak? Ada respiratory failure enggak? Kalau umpamanya ada respiratory failure, ya kita memberikan ventilatory support. Perlu enggak dikasih oksigen? Non-invasive positive pressure ventilation, CPAP atau BPAP atau mechanical ventilation, ya. Biasanya ventilator. Jadi kalau dengan oksigen bagus ya pemberiannya oksigen. Jadi itu ya. Yang pertama pastikan ada cardiogenic shock atau enggak. Yang kedua ada respiratory failure atau tidak. Kemudian kalau umpamanya tidak ada ya kita harus memastikan identifikasi akut etiologi. Etiologi akut itu ada nggak akut coronary syndrome, hipertensi emergensi, ada nggak aritmia, ada nggak akut mechanical ya, penyebab mekanik ya, ada nggak pulmonary emboli. Kalau tidak ada ya diagnosis confirm akut heart failure. Kalau umpamanya ada berarti ditangani ini penyebabnya ya. Ditangani penyebabnya. Jadi ini penanganan untuk pada pasien-pasien yang mengalami suatu akut heart failure.
Terus kemudian, jadi pasien itu, ini lanjutannya ya. Kalau ini berdasarkan ada atau tidaknya kongestinya. Jadi kalau ini kan tadi ada ndaknya cardiogenic shock, ada ndaknya respiratory failure. Kalau ini ada atau tidaknya kongesti. Jadi kalau pasien itu wet pasien, berarti pasien itu mengalami suatu kongesti, ya kita lihat di sini ya, hemodinamik profilnya. Jadi kalau mamanya dia mengalami kongesti, kita lihat adekuat enggak peripheral perfusinya. Perfusi perifernya bagus enggak? Perfusi perifer itu dilihat dari tekanan darahnya. Dia mengalami hipotensi atau tidak. Kalau umpamanya dia ada gangguan perfusi atau dia mengalami hipotensi, maka kita memberikan ini. Jadi kalau umpamanya dia, oh ini kalau adekuat atau tidak ya. Jadi kalau dia adekuat berarti kan tensinya bagus. Kalau tensinya bagus maka kita akan berikan vasodilator dan diuretik. Ya, kita bisa memberikan diuretik, vasodilator. Kalau umpamanya vasodilator dan diuretiknya tidak mengalami perbaikan, bisa dilakukan ultrafiltrasi atau penarikan cairan ya melalui hemodialisa. Kalau umpamanya dia tidak adekuat perfusinya atau mengalami hipotensi, ya kita biasanya memberikan obat-obatan untuk meningkatkan tekanan darahnya. Makanya kita berikan inotropik ya. Kalau mamanya tekanan darahnya sudah bagus, baru kita berikan diuretik dan pengobatan yang lainnya. Jadi ini ya, jadi penanganannya itu yang pertama lihat ada cardiogenic shock atau enggak, ada gangguan gagal napas atau tidak. Kalau tidak ada kita lihat kongestinya seberapa, ya toh. Kemudian dilihat perfusinya bagaimana. Nah, ini kembali seperti tadi ya. Nah, jadi target pengobatannya kalau kalau dia gangguan perfusi, ya berarti diberikan cairan berharap untuk normal. Kalau namanya dia cardiogenic shock, ya kita harus perbaiki dulu tensinya. Kalau tensinya sudah membaik, baru kita berikan berikan diuretik ya atau vasodilator. Nanti setelah diuretik dan vasodilator kita harapkan targetnya kembali ke Forester 1 ya, atau dalam kondisi normal. Normal dengan risiko itu ya, bukan normal orang tanpa risiko. Nah, ini obat-obatannya, vasodilator dan inotropiknya. Yang pertama itu bisa diberikan nitrogliserin. Yang kedua bisa diberikan isosorbit dinitrat. Bisa diberikan nitroprusid ya. Cuma nitroprusid ini tidak ada di sini. Yang ada itu nitrogliserin sama isosorbit. Kemudian untuk inotropik atau vasopresor itu bisa dobutamin, dopamin, norepinefrin, dan epinefrin. Jadi nanti dosisnya dibaca sendiri ya. Nah ini kita masuk ke chronic heart failure, gagal jantung kronik. Jadi kita tadi sudah berbicara tentang gagal jantung akut, kemudian kita berbicara tentang gagal jantung kronik. Jadi kalau gagal jantung kronik tadi itu ya, dia merupakan suatu kumpulan gejala. Ya, bisa gejalanya itu bisa bersifat karena adanya faktor risiko, bisa karena tanda daripada cardiac output yang menurun, atau bisa oleh karena tanda-tanda kongesti atau yang lainnya. Ya, penyebabnya ya bisa kardiak, non kardiak ya. Nah, ini fisiologinya. Jadi kalau kita berbicara tentang gagal jantung, maka kita harus pahami itu prelude, afterload, contractility ya. Stroke volume, ejection fraksi, dan cardiac output ya. Jadi kalau prelude itu tekanan dinding ventricle pada akhir diastol ya. Kalau afterload itu tekanan dinding ventrikuler selama pada fase kontraksi. Kalau kontraktilitas itu kemampuan dari otot jantungnya untuk berkontraksi atau memompa. Kalau stroke volume itu hasil ya, volume darah itu yang dihasilkan satu kali memompa itu disebut dengan stroke volume ya. Ejection fraksi itu mirip-mirip dengan kontraktilitas ya. Ejection fraksi itu mirip-mirip dengan kontraktilitas. Kalau kontraktilitas itu kemampuan ototnya, tapi kalau ejection fraksi itu nilainya ya, nilai. Kalau cardiac output itu hasil darah yang dipompa selama 1 menit. Jadi ini ya, contractility, preload, afterload. Jadi kita berharap itu kontraktilitasnya itu ditingkatkan. Jadi kalau kita mengobati nanti,
mengobati gagal jantung. Biasanya orang gagal jantung itu kan mengalami suatu ketidakmampuan berkontraksi, namanya dia mengalami infak miokard atau mengalami miokarditis atau mengalami dilatasi atau mengalami kardiomiopati. Targetnya kita bagaimana kontraktilitasnya ditingkatkan. Nah, preload itu kan tekanan dinding darah pada akhir diastolik. Bagaimana itu preloadnya itu kan biasanya kan meningkat, bagaimana supaya nanti diturunkan. Afterloadnya juga diturunkan gitu ya. Cuma kalau untuk menghasilkan ini, kita berharapkan kan dengan adanya kontraktilitas meningkat, venous return-nya yang bagus, upper-nya menurut, maka stroke volume-nya akan bagus. Kalau stroke volume-nya bagus, akan menghasilkan cardiac output-nya yang bagus. Heart rate-nya juga harus bagus ya. Jadi normal. Jadi heart rate-nya itu tidak mengalami tachyarrhythmia atau bradyarrhythmia. Nah ini ya. Jadi kalau gangguan kontraktilitas itu ya, jadi kan gagal jantung itu ada disebabkan oleh gangguan sistolik gangguan sistolik dan gangguan diastolik. Di mana gangguan sistolik itu gangguan karena ketidakmampuan memompa jantung. Itu bisa disebabkan oleh karena gangguan pada kontraktilitas pada dinding jantungnya itu. Itu bisa karena coronary artery disease atau karena chronic volume overload, itu bisa karena mitral regurgitasi atau aortic regurgitasi atau mengalami dilatasi kardiomiopati atau peningkatan upperload ya chronic pressure itu biasanya karena pada pasien hipertensi. Nah ini akan menyebabkan penurunan ejection fraksi, nah, pada akhirnya gangguan heart failure ya. Terus sementara yang diastolik ini biasanya disebabkan oleh ini ya, left ventricular hypertrophy, resisten kardiomiopati, restriktif kardiomiopati. Restriktif kardiomiopati itu biasanya perikardiumnya dia riwayat mamanya karena kena TB atau karena apa. Jadi dia mengalami suatu peradangan sehingga kaku. Jadi menyebabkan restriktif kardiomiopati atau myocardial fibrosis, bisa transial myocardial ischemia atau perikardial konstriktif atau tamponade. Ini gangguannya lebih dominan pada gangguan diastolik sama-sama. Jadi baik sistolik maupun diastolik akan menyebabkan heart failure ya. Nah ini, terus ini compensatory mekanisme. Kalau ini mekanisme kompensasi ketika pasien-pasien itu mengalami suatu gagal jantung. Gagal jantung itu kan karena diakibatkan oleh stroke volume yang turun. Ya, karena adanya suatu mekanisme, maka kalau stroke volumenya menurun, ya meningkatkan ventricular and diastolic volumenya dan meningkatkan massa ventrikelnya. Dia biasanya mengalami suatu hipertrofi sehingga meningkatkan atrial pressure, tekanan di atrial. Jadi kalau tekanan di atrialnya meningkat, maka kan menjadi kongesti. Maka akan terjadi bendungan di paru, itu yang disebut udem paru yang bisa menyebabkan terjadinya sesak. Nah ini mekanisme. Yang ini tadi mekanisme Frank Starling. Ya ini mekanisme neurohumoral ya. Jadi menurunnya kardiak output bisa meningkatkan sistem saraf simpatis, juga meningkatkan sistem renin angiotensin ya. Kemudian juga meningkatkan hormon antidiuretik, di mana masing-masing ini bisa mempengaruhi sistem kerja. Yang pertama kalau simpatis berarti meningkatkan kontraktilitas, meningkatkan heart rate, vasokonstriksi. Nah, jadi ini akan mengganggu cardiac output. Ya, cardiac output ini dia akan mempengaruhi ini. Kalau dia menurun, pasti akan menimbulkan tanda-tanda keluhan. Ya, keluhan cepat capek, lelah, terus juga menyebabkan kongesti, bendungan di paru ya, sehingga menyebabkan gagal jantung. Jadi ini adalah mekanisme feedback mekanisme pada pasien-pasien yang mengalami suatu gagal jantung. Nah, ini gagal jantung kanan ya. Jadi gagal jantung kanan itu biasanya kelainannya pada ventrikel kanan. Jadi kalau kita berbicara tentang heart failure, gagal jantung, kebanyakan kan kita berbicara tentang ventrikel kiri. Jadi ventrikel kirinya itu mengalami suatu gangguan, baik itu gangguan di miokardnya maupun gangguan di katupnya atau gangguan di preload atau afterloadnya atau di heart rate-nya, itu biasanya mengalami suatu gangguan pada ventrikel kiri. Tapi kalau ventrikel kanan itu biasanya gangguannya ada di arteri pulmonal atau ada gangguannya pada paru. Jadi kita nanti berbicara tentang cor pulmonale. Itu biasanya lebih banyak berkait dengan right
heart failure. Nah, ini penyebab-penyebabnya ya. Right heart failure itu penyebab jantung, gagal jantung kiri sebabnya karena stenosis katup pulmonal atau infark ventrikel kanan. Kalau penyakit paru itu disebabkan oleh COPD ya atau interstitial lung disease atau ada ARDS, acute adult respiratory distress syndrome, chronic lung infeksi atau bronchiectasis, pulmonary vascular disease seperti pulmonary emboli dan primary pulmonary hypertension. Nah, ini kalau ini berdasarkan Eropa ya. Jadi ada gejala dan tanda yang khas, yang spesifik dengan yang tidak spesifik. Jadi nanti kita menilai suatu gagal jantung itu bisa menggunakan kriteria Frank Starling atau kriteria Eropa, dia spesifik atau tidak spesifik ya. Jadi umpamanya kayak ortopnu, paroxysmal nocturnal dyspnea, maksudnya ada penurunan pada kemampuan pada saat latihan atau cepat lelah, ada pembengkakan, itu tanda-tanda spesifik untuk gagal jantung ya. Nah, ini kalau Framingham diagnostik. Jadi kalau kita mendiagnostik itu kita biasanya apakah kita mau menggunakan kriteria Eropa ya berdasarkan simptom enzimnya atau kita menggunakan Frank Starling. Jadi umpamanya ada kriteria mayor, ada kriteria minor. Di mana kriteria mayor itu ada akut pulmonary udem, ada kardiomegali, ada hepatojugular reflux, ada next vein distensi, ya, ada paroxysmal nocturnal dyspnea, ada RELS dan ada suara galop atau suara jantung tambahan 3 S3. Ya. Terus kalau minor itu ada udem di kaki, ada DD, diffuse effort atau sesak pada saat aktivitas atau latihan, adanya hepatomegali. Jadi hepatomegali itu yang disebut bukan hepatomegali karena infeksi. Biasanya apa yang disebut dengan congestive hepatopati ya. Nocturnal karena batuk, biasanya ada batuk atau ada pleura efusi atau ada takikardi. Biasanya gagal jantung itu didiagnosis ketika ada dua gejala mayor atau dua gejala mayor atau satu minor dengan satu mayor dengan dua minor. Jadi kalau kita menggunakan kriteria Framingham, maka kita harus mencari dua mayor atau satu mayor dengan dua minor. Jadi nanti kalau ditanya, kenapa Anda mendiagnosis pasien itu gagal jantung? Berarti kita harus menggunakan kriteria berdasarkan kriteria Eropa, Dok. Nah, gini, berdasarkan kriteria Framingham seperti ini kan gitu. Jadi terserah mana yang mau dipakai. Tapi harus memenuhi kriteria bahwa ini pasien mengalami gagal jantung atau tidak. CHF kalau chronic heart failure klasifikasi. Jadi kan tadi kalau akut heart failure itu kan berdasarkan Forrester penilaiannya. Forrester 1, 2, 3, 4. Kalau CHF chronic heart failure klasifikasi berdasarkan atas NIHA ya, NIHA 1, 2, 3, 4. Kalau NIHA 1 itu dia tidak ada batasan aktivitas, nanti kalau aktivitas berat baru dia sesak. Yang kedua aktivitas sedang, yang ketiga aktivitas ringan itu sudah sesak. Kalau yang keempat pun walaupun dia istirahat atau pada kondisi tidak aktivitas pun dia mengalami sesak. Nah, ini pengobatannya ya. Jadi pengobatannya itu kalau normal, kalau asimptomatik. Jadi kalau asimptomatik itu kita harus memberikan ACE inhibitor. Kalau namanya simptomatik NIHA 2 itu kita memberikan diuretik, normal inhibition. Kalau CHF NIHA 3 itu loop diuretik. Kalau NIHA keempat itu inotropik ya. Jadi bisa seperti ini berdasarkan yang tadi atau bisa juga kita mengikuti seperti Eropa seperti ini. Jadi kalau ada kongesti kita berikan diuretik. Jadi kalau namanya tidak ada kita beri tambahannya adalah kita berikan ACE inhibitor ya. Jadi kalau ada pasien dengan simptomatik itu yang pertama kita berikan diuretik ya. Kemudian diberikan ACE inhibitor ya. Setelah ACE inhibitor kalau namanya ACE inhibitor kita beri tambah lagi beta blocker. Kalau dia masih simptomatik, masih ada keluhan, maka kita berikan mineralokortikoid antagonis ya seperti spironolactone. Kalau mamanya dia masih ada keluhan simptomatik, ya kita bisa tambahkan ini. Kalau mamanya masih toleransi pada ACE atau ARB, kita bisa ganti pakai ARNI ya atau kita memberikan alat CRT atau kita berikan ivabradin ya. Tapi biasanya sih
kalau maunya pasiennya cukup bagus, biasanya dengan furosemid, ACE inhibitor dan beta blocker membaik. Kalau umpamanya dia tidak membaik, ya biasanya kita berikan suatu tindakan-tindakan atau obat tambahan sampai pada akhirnya bisa pertimbangkan diberikan digoxin atau ISDN atau left ventricle access device atau transplantasi ya. Nah, ini obat-obatnya ya, obat-obat untuk memberikan pada pasien-pasien yang mengalami heart failure atau gagal jantung itu bisa golongan ACE inhibitor, captopril, enalapril, lisinopril, ramipril dan trandolapril. Terus kemudian kita bisa berikan beta blocker. Beta blocker itu seperti bisoprolol, carvedilol, metoprolol dan nebivolol. Atau kita bisa berikan ARB. ARB itu bisa kandesartan, valsartan, losartan, atau MRA ya, eplerenon atau spironolactone. Atau ARNI, sacubitril, valsartan. Ya, atau ivabradin ya, cuma ivabradin agak susah. Yang ada itu cuma ACE, beta blocker, ARB, MRA ya. ARNI juga sudah ada namanya Uperio biasanya kalau di sini ya. Sacubitril valsartan. Tapi kalau ivabradin masih belum tersedia. Loop diuretik bisa furosemid, bumetanid dan torasemid. Tiazid itu bisa bendroflumetazid, hidroklorotiazid, metalozon dan indapamid. Potasium sparing diuretik bisa spironolaton ya, amilorid dan triamteren. Ya. Jadi ini materi untuk gagal jantung. Ada yang mau ditanyakan untuk terkait dengan gagal jantung? Oleh saya masih beri waktu 10 menit kalau ada yang mau bertanya, kalau tidak ada nanti 10 menit kita pindah ke materi yang kedua. Ada yang mau ditanyakan tentang gagal jantung? Jadi gagal jantung itu kalau dari sisi waktunya dibagi menjadi akut heart failure dan chronic heart failure. Akut heart failure biasanya dibagi menjadi dari kejadiannya, bisa de novo, bisa on chronic. Terus pembagian berdasarkan gejala klinisnya itu bisa akut decompensated heart failure, bisa udem paru, bisa hypertensive heart failure, bisa cardiogenic shock, bisa right heart failure. Itu berdasarkan manifestasi klinisnya. Terus berdasarkan penilaiannya, kalau akut heart failure itu penilaiannya menggunakan Forrester ya. Forrester 1, 2, 3, 4. Kalau chronic heart failure itu menggunakan NIHA. NIHA 1, NIHA 2, NIHA 3, NIHA 4. Jangan sampai nanti salah. Salahnya maksudnya begini. Akut heart failure NIHA 1, akut heart failure NIHA 2, itu ya salah. Nggak sesuai. Tapi kalau akut heart failure Forrester 1 atau akut heart failure Forrester 2 itu baru betul ya, atau chronic heart failure NIHA 1, chronic heart failure NIHA 2 atau CHF NIHA 4, CHF NIHA 5, nah itu betul. Jadi tidak boleh terbalik supaya nanti penanganannya juga sesuai ya. Jadi kalau yang penanganan untuk akut heart failure itu kan pasti kita harus bertanya, ada cardiogenic shock enggak? Ada gagal napas atau enggak? Ya, kemudian ada kongesti atau tidak? Ada gangguan perfusi atau tidak. Tapi kalau yang chronic heart failure, biasanya kita berdasarkan ada simptom atau tidak. Keluhannya masih ada atau enggak. Itu aja. Kalau keluhannya masih ada, kita berikan ACE sama beta blocker. Kalau keluhannya masih ada, kita tambah MRA.
Kalau masih ada, perlu nggak diganti menjadi ARNI atau pasang CRT atau kasih ivabradin. Kalau sudah itu masih ada keluhan ya, kita bisa berikan perlu nggak dikasih digoxin atau ISDN atau lab active device atau transplantasi jantung. Kalau nggak ada pertanyaan, kita kuliah yang berikutnya. Kalau potensi kilo minumnya, tapi itu boleh kilo. Itu memang yang sampai kilo. Wih, harga 12 ribu. Kalau 12 minum kirain. Karena boleh kumpul itu, kalau kita kondisi doang, aku nggak jamin. Kamu dari bikinnya kalau dia tenang, bikinnya kami belajar ya beda ya. Ya, sudah ada pertanyaan, kita lanjutkan kuliah yang kedua ya, materi yang kedua terkait dengan cor pulmonale. Bisa dilihat slide-nya? Kelihatan enggak di situ? Permisi dokter, ya kelihatan dokter. Iya dokter, terlihat dokter. Jadi cor pulmonale. Jadi cor pulmonale itu biasanya disebut dengan pulmonary heart disease ya. Jadi biasanya ini adalah suatu penyakit, dia komplikasi sebenarnya. Cor pulmonale itu komplikasi. Sebenarnya penyakit primernya bukan di jantung ya. Biasanya penyakit primernya itu ada di paru-paru ya atau di pembuluh darah paru. Jadi bisa di kelainannya bisa di pada parenkim atau pembuluh darah paru. Jadi salah satu pembuluh darah paru yang paling sering menyebabkan kelainan itu adalah PH, pulmonary hipertensi. Kalau di parenkim parunya kan bisa COPD, ya, bisa tumor paru atau bisa nanti kalau untuk terkait dengan parenkim parunya biasanya dibahas oleh dokter paru ya. Tapi kita akan membahas tentang komplikasi ke jantungnya, tanda-tanda daripada cor pulmonale itu apa ya. Tapi yang dieksklud ini biasanya kecuali ini ada momennya kelainan jantung bawaan, momennya ada stenosis katut mitral atau apa. Jadi etiologi dan epidemiologi ya. Jadi biasanya cor pulmonale itu karena bisa dia merupakan suatu respon akut ataupun respon kronik karena adanya perubahan ya, adanya perubahan atau ada kelainan pada vaskuler paru atau arteri pulmonal. Atau bisa juga disebabkan oleh karena adanya perubahan atau karena ada tekanan yang tinggi ya, itu oleh karena adanya suatu gangguan pada parenkim parunya itu sendiri.
Ya ini ya etiologinya itu ya bisa pada hipoksik vasokonstriksi, bisa karena penyakit yang menyebabkan oklusi pada pembuluh darah ya atau penyakit yang menyebabkan kerusakan pada parenkim paru. Jadi mungkin kalau yang seperti bronkitis, COPD, bronkitis itu nanti dokter paru ya. Mungkin kita akan bahas yang paling sering itu karena kelainan daripada pembuluh darah ya. Pembuluh darah terutama pada pulmonari arteri. Itu bisa PE, bisa PH, pulmonari emboli atau pulmonari hipertensi. Ya, patofisiologinya ini jadi semua yang disebabkan oleh karena cor pulmonale itu karena mekanismenya melalui hipertensi arteri paru atau pulmonari hipertensi. Jadi pulmonari hipertensi itu akan menyebabkan pressure yang tinggi sehingga menyebabkan right ventricle dilatasi atau right ventricle hipertrofi. Ya, nanti right ventricle hipertrofi ini dia akan menyebabkan gangguan cardiac output terutama untuk ventricle kanannya. Nah, itu mengalami suatu penurunan. Jadi kalau penurunan cardiac output artinya perfusi ke paru-paru kan menjadi berkurang. Kalau perfusi ke paru-paru berkurang maka pertukaran oksigen ya atau difusi itu biasanya berkurang sehingga biasanya perfusi ke organ vital juga berkurang. Itu akan menunjukkan tanda-tanda suatu hipoperfusi ya, cepat capek, cepat lelah. Jadi berdasarkan waktunya ya. Jadi cor pulmonale itu bisa akut, bisa kronik cor pulmonale ya. Jadi kalau akut, jadi akut itu berarti kejadiannya cepat ya, biasanya tiba-tiba atau rapid ya. Biasanya dia bisa mengalami suatu dilatasi tanpa mengalami suatu hipertrofi. Tapi tandanya biasanya kalau akut itu dia belum sempat mengalami hipertrofi. Dia biasanya hanya mengalami dilatasi pelebaran atau pembesaran dari dimensi ruang dari ventrikel kanan. Sementara kalau kronik itu kan kejadiannya lama pelan, ya. Jadi tidak cepat biasanya ditandai dengan adanya hipertrofi ventrikel kanan. Kalau hipertrofi ventrikel kanan itu yang membesar itu adalah otot jantungnya, ya, atau kedua-duanya bisa dilatasi itu bisa karena dia mengalami dilatasi, bisa juga dia mengalami suatu hipertrofi. Ya, ini faktor-faktor yang umpamanya memperburuk kondisinya kalau dia mengalami suatu hipoksia, hiperkapni, asidosis atau perubahan volume overload ya. Ya kalau simptomnya itu sama ya. Jadi cor pulmonale itu hampir sama dengan gagal jantung. Jadi cor pulmonale sama dengan gagal jantung di mana cor pulmonale itu biasa kita membahasakannya sebagai right heart failure, gagal jantung kanan ya. Gagal jantung kanan itu berarti ditandai dengan dyspnea, sesak napas, ortopnu itu artinya sesak pada saat berbaring, dan paroxysmal nocturnal dyspnea itu sesak pada saat malam hari. Ya, bisa saja sampai batuk atau sampai nyeri, bisa sampai asites, ya, bisa sampai pingsan, sinkop, ya. Bisa saja pasien itu sinkop. Seperti kemarin kita sebutkan itu cerebrovaskular manifestasi ya, sinkop itu karena terkait kardiak ya, di mana kardiak outputnya nggak mencukupi. Kemudian bisa abdominal pain dan asites itu terkait dengan kongesti bendungan ya. Biasanya kalau sudah ada asites bisa menyebabkan ini kardiak sirosis karena ada bendungan. Kemudian bisa menyebabkan ekstremitas udem ya. Udem pada ekstremitas, terutama ekstremitas yang bawah, ya, lower extremity udem. Nah, sainsnya, kalau sainsnya ini ya jelas ya. Kalau sains itu sesuatu yang ditemukan. Takipnu itu kalau kita ukur kecepatan napasnya itu lebih dari 24 kali per menit. JVP-nya itu meningkat. Biasanya kan normalnya 5+2, ini bisa kadang-kadang 5+4. Ya. Hepatomegali, jadi heparnya itu membesar ya, membesarnya itu karena kongestif hepatopati yang itu yang kalau nggak ditangani bisa menyebabkan nanti asites
asites kardiak sirosis, ya. Kemudian ada udem ekstremitas bawah. Jadi udemnya itu dua-dua ya. Jadi kalau gagal jantung itu biasa udem ekstremitasnya itu kiri dan kanan. Kalau dia hanya kiri saja atau hanya kanan saja, itu berarti dia mengalami DVT, deep vein thrombosis. Kemudian bisa ditemukan cyanosis. Diagnosisnya itu tadi ya. Jadi berdasarkan diagnosis itu berarti berdasarkan clinical presentasinya, baik itu simptom maupun sains, kemudian ditambah dari ECG, EKG. Jadi pada saat EKG itu kalau umpamanya cor pulmonale kita bisa mendapatkan P pulmonal. Jadi EKG itu sangat penting. Jadi kemarin kita belajar tentang P pulmonal. Berarti P pulmonal itu gambarannya gelombang P-nya tinggi, ya. Dia tinggi lebih dari 2,5 kotak kecil, ya. Terus aksisnya right aksis deviasi dan ditemukan RV hipertrofi. RV hipertrofi itu di V1 R per S lebih dari 1 atau di V6 R per S kurang dari 1 atau ada S persisten di V6. Kemudian dari fotoronsen, chest X-ray, dari fotoronsen itu biasa ditemukan kardiomegali. Jantungnya besar, biasanya apexnya tertanam ya. Apexnya terangkat dia. Kalau apexnya terangkat biasanya pembesarannya adalah ventrikel kanan, RVH. Kalau apex tertanam itu biasanya pembesarannya ventrikel kiri. Kemudian ada penonjolan daripada arteri pulmonal ya. Itu. Penonjolan atau pembesaran dia kelihatan dari arteri pulmonalnya. Ya, kemudian bisa menggunakan CT scan ya. Cuma CT scan biasanya sangat tidak tersedia. Ya, kalaupun ada di tempat-tempat tertentu saja. Ya, yang penting adik-adik bisa melakukan diagnosis untuk cor pulmonale itu yang pertama dari anamnesis, yang kedua dari pemeriksaan fisik itu sainsnya yang dicari, yang ketiga itu dari EKG, yang keempat dari fotoronsen. Dari 4 pemeriksaan itu kita bisa menentukan ini cor pulmonale atau bukan. Ya udah bahasa lamanya cor pulmonale, tapi kalau bahasa yang terbarunya itu right heart failure. Ini echo ya, bisa menggunakan echo, bisa menggunakan Doppler dan misalkan indera. Nah, ini pengobatannya. Jadi pengobatannya itu primernya ya targetnya yang underlying pulmonary disease-nya. Jadi penyakit-penyakit parunya itu yang diobati. Makanya kalau ada TBC ya di TBC diobati, ada COPD ya COPD-nya diobati, ada asma ya asmanya diobati. Karena kalau itu nggak diobati, lama-lama akan berkomplikasi kepada jantung yang menyebabkan yaitu tadi right heart failure atau yang dikenal dengan cor pulmonale ya. Nah, kita masuk ke yang akut. Tadi kan kalau kita berbicara cor pulmonale kan ada akut dan kronik. Akut cor pulmonale. Jadi biasanya kalau akut cor pulmonale itu kejadiannya biasanya disebabkan paling banyak itu oleh karena pulmonary emboli ya. Jadi faktor kunci atau faktor utama terjadinya cor pulmonale itu biasanya karena akut pulmonary emboli atau PE, pulmonary embolis ya. Akut PE, shock atau hipotensi, kalau ini penangannya ya. Biasanya kalau PE itu kalau dia ada shock, biasanya dia high risk. Kalau tidak ada shock atau hipotensi, biasanya resikonya resiko moderate lah, ringan dan sedang tergantung daripada trombus sumbatannya, apakah dia bersumbatannya parsial atau dia subtotal. Tapi kalau yang high risk itu biasanya total sumbatannya. Nah, ini PE itu biasanya ini ada namanya penilaian probability well score. Biasanya kita menggunakan well score ya. Skor PE untuk menentukan apakah pasien itu memiliki pulmonary emboli atau tidak. Ini suspek PE, ini penanganannya penanganan PE itu bisa diberikan streptokinase, urokinase atau diberikan RTPA. Bisa diberikan antikoagulan. Jadi pulmonary emboli itu hampir sama dengan
ACS ya, Dek, ya, akut coronary syndrome itu kan biasanya tersumbat oleh karena trombus. Jadi pada PE juga tersumbat oleh karena trombus. Tapi secara umum pengobatan cor pulmonale itu kan kalau dia kelainannya parenkim paru, ya obat paru yang diberikan. Tapi yang susah kalau dia disebabkan oleh PE, pulmonari emboli. Nah, pulmonari emboli itu ya berarti penanganannya ini ditrombolisis dengan streptokinase, urokinase atau RTPA. Atau kita berikan pengencer darah, ya. Pengencer darah itu bisa enoxaparin, tanzaparin, dalteparin, nadroparin atau fondaparinux. Nah, ini sementara cor pulmonale. Jadi kalau cor pulmonale biasanya oleh karena adanya pulmonari hipertensi. Proses mekanismenya pasti akan terjadi pulmonari hipertensi. Jadi kalau terjadi pulmonari hipertensi maka akan terjadi hipertrofi daripada ventrikel kanan. Sama dengan kalau hipertrofi ventrikel kiri, maka pasien itu biasanya memiliki hipertensi kronik. Jadi kalau yang sistemik itu disebut dengan hipertensi, kalau yang sirkulasi paru disebut dengan pulmonari hipertensi. Jadi ini tanda-tanda pulmonari hipertensi. Dikatakan pulmonari hipertensi itu kalau penilaian pulmonary arterial pressure-nya lebih dari 25 mm Hg. Kalau di sistemik itu kan dikatakan hipertensi kalau tekanan darahnya 140/90. Tapi kalau di pulmonari hipertensi itu kalau PAP-nya lebih dari 25 mm Hg. Ini hanya bisa diukur dengan menggunakan penyadapan, ya, kateterisasi saja. Atau dengan echo. Jadi ada pH itu dibagi menjadi pre-kapilari pH, ada post-kapilari pH. Ya. Ini biasanya ini karena kalau memangnya pre-kapilari itu karena pulmonari arterial hipertensi, pH oleh karena penyakit ini paru atau kronik tromboemboli, ya. Tapi kalau setelah post-kapilari pH itu oleh karena gangguan jantung kiri. Ya, karena dia sudah melewati paru, ya. Kalau pre-kapilari pH itu kelainannya belum melewati parenkim paru, kalau pH itu sudah melewati parenkim paru. Ini penanganannya. Nanti kalian bisa baca, terlalu susah sebenarnya kalau cor pulmonale. Ya. Jadi cor pulmonale itu pada intinya adalah gangguan jantung yang diakibatkan oleh karena adanya kelainan pada parenkim paru dan pembuluh darah paru. Pembuluh darah paru itu biasanya yang paling sering menyebabkan kelainan itu adalah pulmonari hipertensi atau pulmonari emboli. Ya, kalau untuk kelainan parenkim parunya nanti dokter paru yang akan menjelaskan. Kalau yang akut, cor pulmonale akut biasanya kejadiannya oleh karena pulmonari emboli, jadi karena sumbatan, ya, karena trombus. Tapi kalau yang cor pulmonale kronik prosesnya melalui proses hipertensi pulmonal dulu. Kalau orang bilang hipertensi paru bahasanya, hipertensi pulmonal. Sama dengan kalau pada pasien-pasien yang mempunyai hipertensi. Jadi hipertensi itu tidak langsung tiba-tiba menyebabkan gagal jantung. Ya, biasanya kalau kronik dia melewatnya melalui hipertrofi ventrikel kiri, kecuali hipertensi emergensi yang bisa menyebabkan hipertensi heart failure. Jadi cor pulmonale cukup sederhana, Dek, ya. Yang penting obati saja obat PANU kelainan parunya. Kalau paru-parunya diobati ya pasti kemungkinan terjadinya cor pulmonale cukup kecil. Tapi kalau umpamanya pasiennya itu tidak diobati, umpamanya TBC, dia putus obat, ya, ya, jadi mengalami fibrosis, mengalami PPOK, penyakit paru obstruktif kronik, nah, bisa menyebabkan nanti right heart failure. Atau asma yang tidak pernah diobat-obati selalu eksaserbasi akut, atau penyakit yang lainnya, ya. Intinya sebenarnya parunya yang diobati. Jadi makanya cor pulmonale itu tidak memiliki obat spesifik, ya, tidak memiliki pengobatan spesifik, itu saja. Yang penting tanda-tandanya, sign and symptomnya ada tanda gagal jantung, EKG-nya ditemukan P pulmonal, ditemukan right ventricle hypertrophy, ya. Pada foto ronsennya jantungnya besar, ya itu. Ya tetap kita obati tapi utamanya obat parunya. Ada yang mau ditanyakan untuk terkait dengan cor pulmonale?
hilang dari obat apa datang lagi ke situ tetap juga. Saya kasih waktu 10 menit, siapa tahu ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan. Nanti kalau saya bisa jawab, ya saya jawab. Kalau nggak ada, jadi PR. Nanti kalian, ya, kita bisa mencari bersama tentang corpus pulmonale. Karena dia bilang normal, dia bisa mendapat mereka katanya kalau cuma jadi oke itu. Jadi saya bilang dari protokol itu lagi, kalau vaksin, jadi kan dia kan mau bilang itu prevensi yang biasa saja dan prevensi kita kalau kemarin beberapa kali setelah bilang vaksin, dia kalau orang banyak bilang kayak mau PTM, juga kan ini prevensi kita, orang sampai Mamanya periksa pasien ini di klinik ini, baru pilih di klinik ini, bedanya tahu mana yang terjadi. Bisa dilihat slide-nya? Permisi dokter, bisa dokter. Bisa ya, vascular disorder ya. Sekarang yang ketiga tentang kelainan tentang pembuluh darah. Jadi kalau kita berbicara tentang pembuluh darah, maka kelainannya ada dua, yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Ya, jadi kelainannya dua, arteri dan vena, dan penanganannya juga berbeda ya, karena berbeda struktur dan fungsinya. Ya, jadi kalau arteri sama vena itu memiliki perbedaan struktur dan fungsi. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang vena ya, venous thromboemboli. Jadi kelainan pada pembuluh darah itu sangat banyak. Jadi mungkin kita akan bahas yang paling sering kasusnya terjadi. Artinya yang masih bisa pakai pengobatan. Kalau dia sudah harus tindakan operasi, biasa ditangani atau dipelajari nanti sama dokter bedah ya. Yang pertama kita berbicara tentang kelainan pada pembuluh darah vena. Jadi kelainan pada pembuluh darah vena itu yang paling sering disebabkan oleh karena emboli, sumbatan ya. Venous thromboemboli. Jadi kalau pasang infus itu hati-hati kalau ada udara masuk atau ada masuk itu jangan sampai dia menyebabkan emboli, sumbatan ya. Jadi makanya infus itu tidak boleh ada udara yang masuk. Jadi ini ya pembuluh darah vena. Jadi yang paling sering kita biasanya venous thromboemboli itu kita biasa sering sebut dengan DVT, deep vein thrombosis, sumbatan pada pembuluh darah vena besar ya, bukan pembuluh darah vena kecil. Kalau pembuluh darah vena kecil sih tidak terlalu ini, secara klinis tidak bermanifestasi, tapi manifestasinya kalau sumbatan pada pembuluh darah yang besar ya, seperti vena poplitea, vena femoralis ya toh, sampai vena cava superior maupun inferior ya. Nah ini tanda-tandanya DVT, deep vein thrombosis. Jadi kalau DVT itu biasanya sumbatannya pada salah satu kaki atau pada salah satu pembuluh darah. Jadi kalau kita dapati ada pasien yang memiliki udem kaki sebelah, itu kecurigaannya DVT dibanding CHF. Kalau gagal jantung itu udem kakinya dua-dua karena dia simetris terkait dengan kongesti. Kongesti itu bendungan. Jadi kalau bendungan di jantung maka simetris, jadi dua-duanya bengkak. Tapi kalau deep vein thrombosis itu biasanya salah satunya saja yang bengkak. Biasanya kita menggunakan Wells score nanti penilaiannya. Ya ini ya, venous thromboemboli itu hampir mirip-mirip ya. Jadi terjadi pembentukan atau gumpalan di pembuluh darah, mirip dengan ACS kemarin kita berbicara ACS kalau di arteri itu. Nah, tapi kalau di vena pembentukan trombus bisa karena mekanik
Ya, karena mekanik itu bisa karena penekanan aliran yang tidak ini atau memang ada kelainan darah atau hormon ya. Nah, ini spektrum daripada deep vein thrombosis itu ada provokasi DVT atau unprovokasi. Kalau di situ diketahui kejadiannya, penyebabnya umpamanya karena operasi, umpamanya karena dia selalu rawat inap, dia imobilisasi gitu ya. Kalau unprovoked itu berarti kita tidak ketahui apa ini penyebab daripada DVT-nya ya. Ya biasanya DVT itu kalau umpamanya kebanyakan kita berbicara DVT itu di ekstremitas ya. Ekstremitas superior ataupun inferior. Kalau di arteri pulmonal tadi kita sudah membahas tentang cor pulmonale, apa yang disebut dengan akut pulmonary emboli. Nah ini ya patogenisnya. Virchow. Jadi biasanya karena ada kelainan endotel atau circulatory stasis atau ada hiperkoagulabilitas state atau gangguan koagulabilitas, gangguan gumpalan darah ya. Jadi kan darah itu harusnya homeostasis. Homeostasis itu harusnya dia encer ya. Encer. Tapi kalau umpamanya ada gangguan dia bisa meningkat hiperkoagulabilitasnya atau pembekuan darahnya meningkat itu pada pasien malignansi, keganasan. Pada pregnancy, kehamilan ya. Jadi pada pasien hamil itu prone untuk terjadinya DVT, deep vein thrombosis ya. Atau pasien yang mengalami estrogen terapi ya, terapi KB, hormon ya. Atau ada kelainan inflammatory bowel disease atau pasien mengalami sepsis. Sepsis itu seperti COVID ya, itu bisa mengalami hiperkoagulabilitas state ya atau trombofilia ya, gangguan kemudian. Kemudian circulatory stasis ya, biasa ada pasien yang mengalami suatu gagal jantung, itu juga meningkatkan menambah ya left ventricular dysfunction, imobilitas atau paralisis biasanya pada pasien-pasien yang stroke. Pasien yang stroke itu kan biasanya sebelah kan tidak bergerak, dia tidak melakukan pergerakan, dia biasanya lebih banyak tidur di tempat tidur, itu mengalami suatu paralisis. Atau ada venous insufficiency atau varices ya. Kalau ada varises kan aliran darahnya tidak lancar. Kalau tidak lancar dia akan menyebabkan suatu gumpalan ya. Atau ada venous obstruksi dari tumor, obesitas atau pregnancy. Sementara di endotel sendiri ya ada kerusakan ya, ada kelainan memang di pembuluh darah venanya, venous disorder, venous valvular damage, trauma pada pembedahan operasi ya, atau ada trauma pada kateter. Ini manifestasinya ya. Manifestasi. Jadi manifestasi klinis pada DVT dan PE itu beda ya. Kalau pada DVT biasanya pembengkakan ya pada ekstremitas, nyeri, biasanya rasa panas ya. Ada eritem. Eritem itu kemerahan, biasanya selulitis. Jadi common sign itu calf pain, nyeri pada bagian betis ke bawah itu nyeri ya. Biasanya kalau pada DVT ini, kalaupun di EKG ya bisa saja dia normal. Karena kelainannya pada pembuluh darah, jarang kelainannya pada jantung. Tapi kalau PE, pulmonary emboli, itu kan tadi menyebabkan cor pulmonale. Jadi cor pulmonale berarti ya biasanya dia mengalami satu right heart failure, gagal jantung kanan ya. Ini faktor resikonya untuk PTE. Pretest probability-nya. Jadi kita untuk memastikan. Jadi ada namanya well score, ada Corana score. Pasti kebanyakan kita menggunakan well score untuk menilai DVT. Kelainan pada pembuluh darah vena itu kebanyakan yang digunakan adalah well score. Lebih sederhana ya. Ya, tapi diagnosis pastinya ya harus digunakan USG Doppler ya. Apakah dia menggunakan kontras venografi atau USG Doppler. Atau kita bisa menggunakan D-dimer testing, yaitu melakukan tes laboratorium. Kalau D-dimernya meningkat, berarti akan terjadi suatu koagulasi, gangguan koagulasi ya. Pretest probability ini skornya ya ada ya. Jadi well score itu ada enggak active cancer, ada enggak paralisis ya, ada enggak bedridden lebih dari 3 hari, ada enggak penyeri ya.
Ada enggak pembesaran atau apa pembengkakan pada salah satu ini ya? Tuh, jadi ada enggak pitting udem, ada enggak kolateral superficial atau varises ya, atau ada kemungkinan alternatif diagnosis yang lain. Ini dua. Jadi ini ya, jadi kita kalau melakukan suatu tes, nah ini tadi yang pretest probability of pulmonary ini ya. Jadi yang kita pakai adalah DVT skornya ini ya. Jadi kalau umpamanya skor berapa, itu dia dapat kemungkinan besarnya. Nah ini Corona Predictive Value ya. Prevention untuk kita melakukan pencegahan terjadinya DVT ya, bisa kita menggunakan profilaksis ya. VTA itu venous thromboemboli ya. Jadi kalau tadi DVT kita bisa menggunakan profilaksis antikoagulan atau kita menggunakan mechanical antikoagulan. Jadi itu ya. Jadi kalau terjadinya DVT atau kelainan sumbatan pada pembuluh darah, terutama vena, kebanyakan kita akan menggunakan antikoagulan. Jadi makanya di jantung itu adik-adik masih harus hafal obat antikoagulan. Karena biasanya kita menggunakan obat antikoagulan itu bisa yang bentuk heparin, low molecular weight heparin itu enoxaparin. Kalau dengan fondaparinux biasanya yang paling sering dipakai itu heparin, fondaparinux, kemudian enoxaparin. Itu yang dalam bentuk IV. Kalau yang bentuk oral itu banyak, bisa warfarin, bisa Xarelto. Xarelto itu isinya dapigatran ya. Nanti bisa baca. Nah ini ya. Jadi ini penggunaan antikoagulannya. Yang penting adik-adik tahu antikoagulan apa yang diberikan. Nah ini heparinnya ya, dosisnya ya. Low molecular weight heparin, ada unfractionated heparin, ya, ada fondaparinux ya. Jadi LMWH itu bisa enoxaparin, itu bisa diberikan 40 mg di injeksi subcutaneous sekali sehari. Atau dalteparin 5.000 unit subcutaneous sekali sehari. Atau tanzaprin ya, itu antikoagulan, atau nadroparin. Tapi yang paling ada yang tersedia itu enoxaparin ya. Kalau unfractionated heparin, ini yang heparin juga tersedia 500 unit subkutan atau fondaparinux 2,5 mg subkutan sekali sehari. Jadi kalau ada yang DVT bisa diobati sendiri, bisa di puskesmas ya, apa itu bisa. Nggak perlu dirujuk kalau ada obatnya, tapi kalau nggak ada obatnya ya dirujuk. Terus ada kalau kita melakukan pemberian obat antikoagulan, ya pengencer darah untuk DVT, DV trombosis itu, ya jangan sampai pasien itu kontraindikasinya mengalami suatu active major bleeding, ya, atau pasien itu mengalami trombositopeni, atau pasien mengalami habis operasi, atau mengalami prosedur lumbar puncture atau spinal epidural anestesi, itu sebaiknya penggunaan antikoagulan dihentikan terlebih dahulu. Atau ada perdarahan stroke. Ya, tadi kita berbicara tentang vena ya, kita sekarang berbicara tentang arteri. Jadi salah satu contoh saya ambil kelainan vena itu DVT ya, ya. Di vein trombosis, sebenarnya bentuk kelainan vena itu banyak. Bisa DVT, bisa varises, bisa CVI ya. CVI itu kelainan katup ya, katup pada vena. Itu nanti yang lainnya dibaca ya. Saya hanya memberikan salah satu contoh tentang DVT saja. Karena kalau kita bahas tentang kelainan arteri dan vena banyak sekali, nggak cukup banyak kuliah 1 jam. Nanti diskusinya bisa nanti pada saat stase atau apa. Kita sekarang berbicara tentang peripheral arterial disease atau kelainan pada pembuluh darah arteri selain koroner dan selain dari pembuluh darah arteri di kepala. Loh, makan.
Nah, jadi ini PAD ya, peripheral artery disease. Jadi kalau kita berbicara tentang aterosklerosis, ya, berbicara tentang pembuluh darah, kemarin kan kita sudah bahas ya, ada kelainan pada aorta disease, ada kelainan pada koroner, ada kelainan pada peripheral artery disease atau PAD. Ya. Jadi kita akan bahas, mungkin kalau coronary artery disease kita sudah bahas tentang PJK kemarin. Nah, sekarang kita tinggal membahas tentang PAD-nya. Sedangkan PAD saja banyak ya, bisa cerebrovascular disease, carotid artery disease, vertebral artery disease ya, upper extremity artery disease, ada mesenteric artery disease, bisa renal artery disease, dan lower extremity artery disease. Jadi mungkin nanti yang paling sering kita mungkin yang lower extremity artery disease ya, atau yang upper extremity artery disease. Mesenteric dengan renal artery disease butuh pemeriksaan yang lebih. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang arteri, faktor resikonya hampir sama dengan PJK. Jadi kalau ada pasien itu mempunyai hipertensi, punya diabetes, punya dislipidemi, atau dia merokok, ya, atau dia kronik CKD, ada sedentary life atau dietary, ya, itu biasanya memiliki resiko tinggi untuk terjadinya PAD, peripheral artery disease. Jadi ini adalah cara kita untuk memastikan bahwa pasien-pasien itu mengalami PAD atau tidak. Nah, kemudian ada pemeriksaan fisiknya ya, peripheral artery disease. Biasanya kalau pemeriksaan artery disease itu biasanya kita melakukan paling dominan itu kita melakukan palpasi dan auskultasi. Palpasi jadi kita cek pembuluh darahnya ya. Karena kalau arteri itu biasanya dia berdenyut. Seperti kita meraba nadi. Jadi kalau nadi itu kan diraba di arteri radialis, no? Itu untuk menentukan denyutnya. Nah, jadi kalau pada PAD juga kita harus cek, terutama palpasi dan auskultasi. Auskultasi itu biasanya ada bruit, ada bising. Ya. Iya, iya. Kalau pemeriksaan laborator tadi kan kalau kita melakukan pemeriksaan anamnesisnya, itu kalau kita melakukan anamnesis kita harus mencari faktor resikonya ya. Terus keluhannya dia di mana? Biasanya ada 5P ya. Biasanya kita cari 5P itu pain, pulseless, paralisis ya, parestesi. Kemudian kita melakukan palpasi perabaan pada arteri lokasi. Jadi adik-adik harus memahami tentang anatomi pembuluh darah. Kalau anatomi pembuluh darahnya tidak diketahui, maka kita tidak bisa melakukan pemeriksaan fisik pada pembuluh darah. Ya. Kemudian untuk pemeriksaan laboratoriumnya, ya biasanya kita harus mencari faktor risiko seperti kolesterol. Kita mencari yang bisa menyebabkan aterosklerotik ya. Nah, biasanya kemudian ada yang disebut dengan ankle brachial index (ABI). Ya, jadi nanti biasanya di skis lab itu diajarkan tentang bagaimana itu ABI. Ini ABI ya. Ankle brachial index. Jadi pengukuran berapa tekanan darah di kaki dan berapa tekanan darah di lengan. Baru nanti dibagi ya. Jadi kalau umpamanya kurang dari 0,7 berarti ada stenosis, lebih dari 1,4 berarti ada ini kekakuan pembuluh darah. Jadi ini ada ABI ya. Jadi ABI itu borderline-nya 0,9 sampai 1, normal ABI-nya 1 sampai 140. Jadi abnormal ABI high dengan abnormal ABI rendah. Jadi ankle brachial index. Itu bentuk pemeriksaannya. Nah, ini sementara pengobatannya. Jadi sebenarnya PAD itu kebanyakan juga disebabkan oleh aterosklerotik. Jadi yang pertama pengobatannya ya single antiplatelet atau koagulan ya, asimptomatik. Jadi kalau ada pasien-pasien yang umpamanya dia belum ada keluhan tapi punya faktor resiko dislipidemi,
hipertensi atau ada DM atau ada apa yang lain, maka kita bisa memberikan terapi single antiplatelet atau koagulan ya. Itu untuk kalau umpamanya pasien itu sudah ada suatu tindakan umpamanya carotid artery stenting atau carotid surgery, ya bisa diberikan double antiplatelet atau antiplatelet plus koagulan. Biasanya antiplateletnya ya biasanya yang dipakai itu aspirin atau aspilet 75 sampai 100 atau clopidogrel ya 75 mg per hari. Nah, terus manajemen kalau pada pasien yang mengalami suatu, ini kan pasien yang pertama kalau dia ada kelainannya pada arteri karotis. Sekarang ada pemeriksaan namanya USG arteri karotis. Kalau dia tidak ada keluhan tapi sudah ada penebalan tunika intimanya, maka bisa diberikan itu yang disebut dengan diberikan single antiplatelet. Kalau pasien itu sudah ada namanya kelainan pada lower extremitas artery disease, kita melakukan AB score atau kita melakukan Doppler vaskuler, terus kemudian ditemukan adanya suatu kelainan, AB-nya turun tapi dia belum ada keluhan, ya bisa saja dia tidak diberi kalau asimptomatik mungkin diobati anunya saja faktor resikonya saja. Tapi kalau sudah simptomatik baru diberikan single antiplatelet atau antikoagulan. Diberikan koagulan ya. Kalau maunya pasien itu mengalami revaskularisasi, ya berarti double antiplatelet, ya, perkutaneous. Jadi ini ya hati-hati ada pada pasien-pasien yang mengalami PAD, biasanya kita harus memberikan terapi atau pasien-pasien yang sudah mengalami amputasi, biasanya kan pernah ada pasien yang diamputasi karena apa? Maka antiplateletnya sebaiknya jangan di stop. Umpamanya dari nanti berobat di puskesmas, ada pasien yang pernah mengalami PAD, sudah berobat jauh itu, jangan langsung tiba-tiba di stop obat-obatnya. Nah, ini pengobatan antitrombotik terapi pada pasien pada lower extremity disease. Jadi pada PAD lebih banyak sih pada ekstremitas bagian bawah ya. Nah, ini ada penilaiannya. Jadi kalau kita mendapati pasien PAD, peripheral artery disease, itu kita itu harus menilai ya. Jadi pasien ini sudah pada state keberapa? Apakah dia masih state 1 asimptomatik atau dia sudah state 2? 2A itu masih ya intermittent claudication. Ya, tapi kalau kalau 2B itu sudah claudication, dia kalau jalan sudah nyeri. Tapi kalau yang ketiga itu ischemic rest pain. Jadi pada saat istirahat pun kakinya udah nyeri. Kalau yang keempat itu udah ulcerasi atau gangren. Jadi kalau kita mau menilai peripheral artery disease, kita harus menentukan state-nya. Apakah menggunakan Fontaine klasifikasi atau kita menggunakan Rutherford klasifikasi. Kalau Rutherford klasifikasi, kalau grade-nya 0 berarti asimptomatik. Grade 1 kategori 1 claudication-nya ringan, ya toh. Kalau grade 1 kategorinya 2 berarti claudication-nya sudah sedang moderate. Kalau grade 1 kategori 3 berarti claudication-nya sudah severe berat, artinya dia udah nyeri, kalau dipakai jalan itu udah nyeri sekali. Kalau yang 2 itu ischemic rest pain, jadi pada saat istirahat pun nyeri. Kalau yang ketiga sudah minor tissue loss, artinya sudah nekrosis, sudah hitam kakinya. Jadi kalau pada peripheral artery disease, kita harus menentukan ini kepentingannya untuk pengobatan. Mana yang masih bisa diobati, mana yang harus sudah diamputasi, dipotong kakinya, ya, atau mana yang perlu butuh tindakan. Jadi kalau dia sudah Fontaine 4 atau Rutherford 3 itu kan sudah ini nekrosis, sudah gangren. Ya pasti kita motivasi ke pasiennya harus dilakukan amputasi. Tidak boleh hanya, oh Pak ini nggak apa-apa, nanti diobati, nanti yang hitamnya hilang. Ya nggak bisa. Yang masih bisa diobati itu ya yang masih asimptomatik atau masih intermittent claudication, ya, atau yang kalau yang ischemic rest pain itu butuh tindakan. Jadi dengan klasifikasi itu kita bisa tahu apa yang mesti kita harus lakukan ya. Nah, ini melakukan amputasi ya.
Jadi bagaimana tanda-tanda pada pasien yang peripheral artery disease yang kalau dia sudah mengalami ulcerasi atau gangren, bagaimana dia harus diamputasi, ini ada nilainya. Ya. Nah, ini untuk akut limb ischemia. Jadi peripheral artery disease itu ada namanya akut limb ischemia, artinya kejadiannya akut. Ada juga kronik limb ischemia, kejadiannya kronik. Berarti kalau di jantung itu dia semua penyakit-penyakit itu kita kalau dari sisi waktunya pasti akan dibagi menjadi akut dan kronik. Ya. Beda kalau COVID. Kalau COVID itu kan nggak ada akut, nggak ada kronik. Ya kalau terinfeksi ya COVID positif. Kalau selesai sembuh kan gitu. Kalau di jantung itu kan dia biasanya sifatnya itu kan tidak sembuh, sifatnya terkontrol. Jadi makanya ada penyakit akut dan ada kronik. Akut itu kejadiannya baru dan kronik itu artinya sudah lama dalam pengobatan dia terkontrol kan gitu ya. Jadi ada akut limb ischemia. Jadi itu bisa diberikan. Jadi ini ya untuk akut limb ischemia ya bisa ya pengobatannya sih sama heparin dan pain management karena kalau akut itu biasanya bisa nyeri. Nah, ini operasi manajemennya terlalu sulit ya. Bisa sampai amputasi. Ini untuk akut limb ischemia. Kalau yang awal tadi itu PAD itu kalau masih PAD ya kita anggap biasanya mungkin masih kronik lah atau kronik. Tapi kalau sudah akut limb ischemia artinya kelainan pada pembuluh darah yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi itu ya. Jadi untuk kelainan vaskuler itu saya ambil contoh dua ya. Yang ambil contoh itu satu-satu yang vena. Yang vena itu saya ambil tadi contohnya tentang DVT, di vein thrombosis. Yang untuk arteri adalah peripheral artery disease PAD. Ya, PAD itu terbagi menjadi akut limb ischemia dan kronik limb ischemia. Jadi nanti itu dipelajari ya. Jadi banyak sekali kelainan arteri yang lain seperti aneurisma ya. Bisa aneurisma, bisa bentuk yang lain ada namanya malformasi ya hubungan antara arteri dan vena atau terjadi kebocoran itu banyak. Tapi yang paling sering kita temukan ya yang paling banyak kasusnya yang dua ini ya, peripheral artery disease dan di vein thrombosis. PAD itu paling sering pada pasien DM, diabetes mellitus. Jadi pasien DM itu kan biasa mengalami kaki diabetik ya, kaki diabetik. Jadi mereka itu mengalami kaki diabetik, salah satu penyebab kaki diabetiknya itu PAD, peripheral artery disease, karena terjadi proses aterosklerotik karena faktor resikonya DM. Jadi pada pasien DM itu bisa diberikan pengobatan untuk PAD-nya, peripheral artery disease-nya. Ya. Ada yang mau ditanyakan tentang arteri dan vena, tentang pembuluh darah? Kalau tidak ada tinggal satu materi yang kita ini, tinggal ini, angiografi. Sambil menunggu. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Kita kasih waktu 10 menit dulu.
Sudah nggak ada pertanyaan? Kita masuk yang terakhir ya. Tentang peran dari angiografi. Angiografi. Jadi angio itu artinya kita mengambil suatu gambar, ya, suatu gambar dari suatu pembuluh darah. Itu biasanya kita menggunakan kontras. Itu disebut dengan angiografi, mengambil gambar. Yang gambarnya yang diambil itu bukan gambar selfie ya, tapi yang diambil gambarnya itu adalah gambar struktur, ya, bisa struktur dari pembuluh darah itu atau fungsi dari pembuluh darah itu. Jadi struktur dan fungsinya yang dilihat. Jadi bukan hanya sekedar gambar saja, ya, disebut dengan angiografi. Itu ya. Sekarang kan alatnya makin canggih. Jadi ada biasanya kita kalau di jantung itu terkait dengan koroner, biasa kita sebut dengan coronary angiografi. Kalau di pembuluh darah ya biasanya kita sebut dengan angiografi saja, ya. Angiografi itu di pembuluh darah, tapi kalau di koroner biasanya kita sebut coronary angiografi. Ini sangat penting untuk menilai struktur dan fungsinya. Struktur itu apakah dia normal, apakah dia ada penyempitan, atau ada yang lain. Fungsi bisa saja dia fungsinya terganggu mungkin karena ada alirannya nggak lancar, ya toh. Aliran darah itu bisa saja slow flow ya, maksudnya alirannya itu pelan, ya, slow pelan. Jadi kalau bahasanya orang itu apa? Slow motion ya, terlalu pelan dia. Nah, kalau terlalu pelan dia akan menyebabkan suatu gumpalan nanti. Karena darah itu sifatnya kalau dia tidak mengalir maka dia akan menggumpal. Nah, kalau dia menggumpal bisa menyebabkan sumbatan, ya. Itu. Jadi anatominya bisa saja mengalami dissect, mengalami aneurisma, ya toh. Bisa dia mengalami malformasi atau dia mengalami yang lain. Fungsinya bisa saja karena alirannya tidak cepat, ada trombus, ada sumbatan, ada stenosis, ya. Macam-macam. Nah, indikasi, kontraindikasi, komplikasi prosedur dan diagnosis invasif. Jadi bisa saja angiografi itu bisa pada untuk untuk indikasi untuk kardiak kateterisasi, ya. Biasanya untuk kateterisasi itu yang biasa orang-orang kalau memiliki koroner itu dicek, ya, disebut dengan kardiak kateterisasi, itu bisa di jantungnya, bisa pada pembuluh darahnya, ya. Jadi sebenarnya angiografi itu pembuluh darah itu bisa dilihat dengan ini macam-macam. Bisa dengan CT scan, ya, bisa dengan kardiak kateterisasi, bisa dengan TMT echo atau dengan jenis yang lainnya. Jadi CT scan koroner itu ada ya, CT scan, ya. Atau kardiak kateterisasi juga bisa. Tapi intinya adalah dia untuk mengambil gambar pada pembuluh darah. Nah, ini kalau pada neonatus ya. Pada neonatus pun sudah bisa dilakukan angiografi ya. Jadi pada neonatus itu artinya bayi baru lahir ya, sampai 1 bulan itu neonatus. Ini pada neonatus. Nah, ini kontraindikasi kateterisasi. Jadi kalau terkait dengan kontraindikasi dan indikasinya, jadi tadi ya, indikasinya itu dia untuk melihat itu ya. Sementara kontraindikasinya ya bisa saja ini ya, ada relatif. Sebenarnya sih kontraindikasinya kebanyakan relatif. Yang absolut itu ya mungkin menolak ya. Kalau pasiennya tidak bersedia itu baru absolut. Tapi rata-rata kontraindikasinya relatif. Relatif itu bisa tetap dilakukan ya. Ya, komplikasi. Jadi yang namanya kardiak kateterisasi atau angiografi itu kan ada yang invasif, ada yang non-invasif. Kalau yang non-invasif itu bisa dilakukan dengan CT scan. Kalau yang invasif itu yang dilakukan dengan cara kardiak kateterisasi. Jadi biasanya yang kebanyakan ada komplikasinya itu yang kardiak kateterisasi. Itu bisa menyebabkan kematian 0,2%, akut miokard infark 0,5%, stroke 0,07%, ya. Atau bisa menyebabkan aritmia. Misalnya aritmia ini karena alergi daripada kontrasnya.
Nah ini ya. Yang paling sering kita lakukan itu adalah angiografi koroner. Ya. Jadi kalau kita melakukan angiografi, paling sering dilakukan itu angiografi koroner sama angiografi untuk pembuluh darah arteri dan vena, ya. Lower extremity. Jadi PAD. Jadi PAD itu paling bagus kalau di angiografi, ya. Dilihat pembuluh darahnya. Jadi yang paling sering itu angiografi koroner. Nah, ini ya. Jadi angiografi koroner itu ya ini tata caranya ya supaya kalian tahu yang disebut dengan kateterisasi itu. Jadi pembuluh darahnya itu yang ditusuk ya. Pembuluh darahnya itu ditusuk. Ya, jadi kalau nanti sudah masuk ini namanya anunya, apa namanya? Sheet-nya ya, sheet-nya. Jadi sheet-nya itu jadi dia seperti orang pasang infus. Jadi kalau orang pasang infus itu ditusuk, terus kemudian gambar 1, gambar 2. Jadi insersi needle ya. Terus yang kedua penempatan needle, terus guide wire-nya ditarik, terus ini masukkan wire ya, insersi guide wire masuk, terus ininya dilepas, terus dimasukkan sheet-nya ya, kateternya. Kateternya yang gambar 5 ini dimasukkan kateternya, jarumnya dilepas. Jadi tinggal ada kateternya. Jadi ditusuk ya, bukan dioperasi. Jadi angiografi itu ditusuk. Ya. Nah, jadi bisa seperti ini. Jadi nanti penusukannya itu bisa dari paha. Ini dari pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu kan ada dua, ada arteri dan vena. Jadi yang ini yang arteri. Jadi sheet-nya masuk dari paha, terus kateternya masuk sampai ke jantung. Nih. Jadi makanya kalau ditanya apa itu kateterisasi jantung? Ya ini kateter yang dimaksud dengan kateterisasi jantung atau angiografi itu ya seperti ini. Jadi kalau ditanya apa kateterisasi jantung, yaitu alat untuk melihat bagaimana bentuk dan fungsi daripada arteri koroner. Kalau dia melihatnya arteri koroner toh. Kalau mamanya dia lihat pembuluh darah yang lain ya seperti itu. Jadi dia ditusuk dari paha naik kateternya sampai dia ke koroner ya. Gitu. Nah ini seperti ini. Ini yang disebut dengan kateternya ini. Ya. Jadi kateter ini, jadi ini kita melihat untuk melihat arteri koroner kiri. Arteri koroner itu ada yang kanan, ada yang kiri kan. Nah ini kateternya ini bentuknya seperti ini. Jadi angiografi koroner, kateterisasi koroner itu seperti ini. Jadi jangan digambarkan bahwa kalau kateterisasi itu dioperasi, tidak. Jadi kateterisasi itu seperti tadi itu, seperti orang pasang infus, ditusuk pembuluh darahnya, terus dimasukkan sheet-nya, kemudian lewat sheet itu kateternya dimasukkan. Ya, dimasukkan bisa dari paha, bisa dari tangan. Nah, nanti kalau dari paha dia masuknya lewat aorta, aorta abdominalis, aorta thoracalis sampai pada arcus aorta dan aorta ascendens, ya. Nah, di sini nanti di sini kateternya diarahkan dia ke arteri koroner kiri atau arteri koroner kanan. Dari situlah kita baru mengetahui dia ada sumbatan atau tidak, ada kelainan arteri koroner atau tidak. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau adik-adik nanti apa itu kateterisasi punya gambaran ya, kateternya yang dimasukkan dalam pembuluh darah. Tapi bukan kateter kencing ya. Bukan kateter kencing. Jadi jangan dikira kateter yang untuk pasang kencing itu, yang untuk buang air kecil itu ya. Nah, itu ada urin bag-nya. Kalau itu DC, dower kateter. Tapi kalau ini khusus untuk kateter jantung ya. Nanti ada bentuk-bentuk kateternya. Nah, ini kalau dari tangan, tadi kan lewat kaki tuh. Kalau dari tangan seperti ini. Nah, ini dia ditusuk ya, lewat tangan, lewat arteri radialis. Tuh. Jadi ini ada sheet-nya. Jadi nanti dia ditusuk seperti ini, dia ada sheet-nya, terus kemudian nanti dimasukkan kateternya lewat sheet-nya ini. Jadi bukan dioperasi ya, ditusuk saja, ya. Jadi seperti ini kateterisasi itu, gambarnya ini sudah kan yang tadi ditusuk nih di sini, terus kemudian sheet-nya dimasukkan, ya. Nah, ini alatnya ya. Jadi itu alat kateterisasi atau alat angiografi. Jadi adik-adik harus tahu yang bagaimana alat angiografi itu yang seperti ini ya. Ini ada mejanya, ada alatnya. Pokoknya nanti kalau masuk di ruang radiologi atau di ruang mana ada alat seperti ini ditanya apakah ini alat kateterisasi atau bukan.
Nah, ini nanti yang dilihat pembuluh darahnya. Jadi koronari anatomi. Jadi yang pertama kita melihat anatomi strukturnya dulu. Ini ada yang kiri, ada yang kanan, ya toh. Kalau yang kiri kan kemarin bercabang dua, LAD, ya, left anterior descending, sama yang LCX atau left circumflex, ya. Jadi dilihat anatominya bagaimana, ada sumbatan atau tidak, fungsi alirannya seperti apa. Ini yang kanan juga seperti itu, nanti dilihat. Nah, kayak gini toh. Nah, ini anatominya untuk melihat arteri koroner. Kalau untuk melihat apa yang peripheral artery disease itu akan lebih sederhana, sebenarnya lebih mudah. Ya, kayak ini ya, pasiennya dikasih lihat di dalam, kasih masuk alatnya. Nah, ini hasilnya. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya itu nanti hasilnya itu hitam putih ya. Tidak berwarna seperti ini. Jadi hasilnya tidak seperti ini yang berwarna begini, ini tidak. Tapi hasilnya akan hitam putih seperti ini. Nah, nanti adik-adik kalau dapatin foto yang seperti ini, dia mirip foto ronsen. Dia mirip foto dada ya. Jadi dapatin seperti ini. Jadi ini adalah suatu gambaran pembuluh darah arteri koroner kiri ya. Jadi yang di atas ini LAD, left arterial descending, sementara yang ke bawah ini circumflex ya, arteri circumflex. Tapi ada view-nya nanti RAO 30 atau tapi yang penting kita tahu bahwa kalau ada hitam putih seperti ini merupakan hasil dari koroangiografi ya. Nah, ini macam-macam bentuknya ya. Nah, ini pembuluh darah yang kanan. Ini arteri right coronary artery yang kanan ini ya, gambaran yang kanan. Jadi kalau dia terisi semua hitam berarti tidak ada penyempitan. Tapi kalau tidak terisi ya biasanya ada stenosis penyempitan atau ada sumbatan. Ya, seperti ini. Ini yang LCA ini kan ada sumbatan nih di proksimal, ada penyempitan di bagian atas proksimal. Kalau yang kanan ini ada penyempitan di mid. Di mid ini ya, di mid. Jadi kan ada namanya diagonal 1, diagonal 2. Di atas diagonal 1 proksimal, antara diagonal 1 dengan diagonal 2 itu mid, di bawah diagonal 2 itu apa namanya distal. Sama dengan circumflex. Jadi circumflex itu LCX itu juga kalau yang ini ada namanya OM1 ya. Obtus marginal OM1. Jadi kalau di atas OM1 ini proksimal, terus ini OM2. Kalau di bawah OM2 itu namanya distal, di antara OM1 sama OM2 itu mid. Nah, itu ya. Mid itu tengah-tengah berarti. Sama dengan ini ya, ini proksimal, ada ini cabang. Nah, itu mid terus bengkok ini distal ya, di bengkokan ini ya, percabangan antara PDA dengan posterior. Ya. Jadi itu ya. Jadi bisa diketahui itu. Jadi angiografi itu perannya hanya untuk melihat ini ya, pembuluh darah secara fungsi dan anatomi. Cara masuknya ya ini seperti ini tadi. Terus kemudian ini apa namanya? Masuknya bisa dari femoralis, bisa dari radialis. Ya, seperti ini di dalam pembuluh darah, kateternya itu bisa seperti ini. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan koroangiografi? Ini saya kasih contoh koroangiografi saja deh ya. Jadi sebenarnya kalau angiografi itu kan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu banyak. Jadi bisa saja angiografi di pembuluh darah kepala ya. Di kepala umpamanya untuk melihat apa namanya? Ada stroke atau tidak, atau ada sumbatan di cerebrovaskuler ya. Jadi pembuluh darah kepala. Bisa juga pembuluh darah arteri karotis di leher bisa. Bisa juga untuk melihat pembuluh darah koroner bisa. Untuk melihat pembuluh darah paru bisa. Paru-paru ya, arteri pulmonal, parenkim paru juga bisa. Bisa juga untuk melihat pembuluh darah di tangan, di lengan ya. Umpamanya di lengan ada gangguan bisa dilihat, ada vena cava superior, ada VCSS itu juga bisa. Atau yang di kaki, pembuluh darah di kaki bisa. Atau untuk melihat pembuluh darah di ginjal, umpamanya ada pasien yang gagal ginjal, nah kita lihat
ada nggak dia sumbatan di situ, ada batu atau apa, namanya ya kalau batu kan di renalis ya. Cuma kalau pembuluh darah arteri renalisnya biasanya stenosis. Di situ ada stenosis enggak kan gitu. Mesenterika kita bisa lihat. Jadi dan yang dilihat itu bukan hanya penyempitan ya. Ini kan kebetulan contohnya ini kan hanya penyempitan. Jadi yang bisa dilihat itu bisa saja dia aneurisma. Aneurisma itu seperti kayak balon ya. Pembuluh darahnya membesar seperti balon. Atau dia ada malformasi. Atau dia ada ini. Ada penggabungan antara arteri dan vena ya. Jadi arteri dan vena itu ketemu jadi satu gitu ya. Atau bisa ada SAN namanya ada SAN itu yaitu arteri dan vena terjadi hubungan, terjadi SAN di situ. Salah satu SAN yang paling sering di itu biasanya PJB, penyakit jantung bawaan, PDA itu ya, patent ductus arteriosus itu kan terjadi hubungan antara arteri aorta dan pembuluh darah arteri pulmonalis ya. Jadi ini salah satu contoh saja. Saya mengambil contoh angiografi pada arteri koroner. Nah, nanti bisa semuanya bisa semua. Arteri dan vena itu bisa dilakukan angiografi tergantung permintaannya. Ya, tergantung permintaannya. Jadi kalau kemudian kita curiga ada dissect itu seperti robekan ya. Dissect itu robekan pada pembuluh darah. Bisa ada true lumen, ada false lumen itu ya. Jadi semua pemeriksaan itu bisa dilakukan dengan menggunakan angiografi untuk melihat struktur dan fungsi pembuluh darah. Ini saya ambil contoh hanya satu untuk bagaimana kateterisasi jantung ya atau angiografi koroner karena yang paling sering dilakukan adalah angiografi koroner. Sebenarnya angiografi pembuluh darah lain pun bisa dilakukan ya. Ada pertanyaan Anda untuk angiografi koroner atau pertanyaan untuk yang materi yang kita sudah berikan tadi? Kalau tidak ada, itu hanya sekedar ini deh ya, hanya pengantar saja. Artinya pengantar bagaimana kalian belajar. Kayak umpamanya kelainan pembuluh darah, maka kalian belajarnya pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Ya, nah. Mana yang wajib diketahui melihat SKDI ya. SKDI Standar Kompetensi Dokter Indonesia itu kan ada. Kalau yang kelainan yang 3 itu harus diketahui. Kalau 1 dan 2 ya hanya mengetahui saja. Kalau yang 3A, 3B bahkan sampai 4 itu harus bisa menangani dan mengobati ya. Harus mengerti, menangani dan mengobati. Ini hanya kuliah ini hanya sekedar pengantar, merangsang saja adik-adik untuk belajar supaya ada arahan gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Berarti untuk materi tentang jantung itu sudah selesai. Nanti pertanyaannya, soalnya itu tidak mesti dari slide deh. Bisa saja di luar slide. Ya. Makanya kalian harus belajar. Contoh tadi saya membahas tentang kelainan vena. Saya kan cuma memberikan contoh DVT. Tapi bisa saja nanti varises saya bisa masuk dalam soal bisa. Ya toh? Atau umpamanya kelainan arteri